mungkin pasnya kan pernah dengar ada cerita ada lomba memanjat antara monyet, ikan sama harimau gitu ya. Tentunya yang juara satu kan monyet pastinya, karena kan ikan nggak bisa manjat, harimau nggak bisa manjat gitu kan. Nah, hal yang sama juga kita terapkan di SLB ini. Jadi kan semua anak-anak kemampuannya masing-masing. Nggak mungkin ikan kita paksa untuk manjat, nggak mungkin juga tunarungu kita paksa untuk mendengar atau bermain musik, nggak mungkin ya. Nah, jadi tantangan terbesar kita adalah bagaimana menyesuaikan ini supaya anak-anak ini potensi-potensi yang mereka miliki ini berkembang dengan sesuai dengan target yang kita harapkan. Misal katakanlah tunagrahita di satu kelas ada 10 anak, 3 anak memiliki kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, misal belum bisa pakai baju, belum bisa pakai sepatu sendiri. Tentunya itu kan nggak bisa kita samain dengan 3 anak. 3 anaknya ini udah bisa baca, udah bisa menulis, tentunya materinya beda. Belum lagi 3 anak yang sisanya ini mungkin bisanya cuma kerja yang kerja apa ya biasanya, kerja rutinitas kayak piket, menyapu, terus mencuci, bukan mencuci, menyapu, terus membersihkan halaman gitu-gitu. Nah, jadi satu kelas itu kita bisa macam-macam pembelajarannya. Nah, apalagi dengan jumlah tenaga pendidik di sini yang terbatas, tentunya satu guru itu bisa aja membuat 3 pembelajaran yang berbeda dalam satu kelas. Jadi kalau misalkan idealnya kan satu kelas sebenarnya kalau tunagrahita itu 5 itu udah maksimal. Tapi kita kan nggak ada, nggak mungkin satu kelas itu cuma 5 anak. Jadi sebanyak yang sampai 10 sampai 12. Nah, itu tantangan terbesar kita, bagaimana supaya kita melayani anak-anak ini dengan sebaik-baiknya supaya potensi mereka ini bisa mencapai target yang kita harapkan. Itu sih. Dan ini Pak, bagaimana cara memahami mereka itu kelebihan atau kekurangan masing-masing? Jadi kita di sini ada yang namanya asesmen. Asesmen ini bisa dibilang adalah nyawanya dari SLB. Ini yang membedakan kita dari sekolah reguler. Kalau di sekolah reguler kan murid satu kelas kan sangat banyak, 30 sampai 40 ya. Nah, jadi itu tentunya guru itu hanya mengambil kemampuan rata-rata dari anak satu kelas itu, betul kan? Nah, misal anaknya yang paling rendah segini, yang paling tinggi segini, ambil tengah-tengahnya gitu kan. Kalau di sekolah reguler, nah kalau di SLB itu asesmen itu, jadi kita laksanakan itu secara berkala, periodik, namanya asesmen diagnostik gitu ya. Jadi tiap 3 bulan atau 1 semester, dan tergantung kebutuhan 3 bulan. Jadi tiap 3 bulan itu kita punya formnya tentang kemampuan anak-anak itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pakai baju, pakai sepatu, terus di situ ada keterangannya juga, anaknya udah bisa pakai sepatu tapi tidak bisa membedakan kanan dan kiri, mungkin gitu ya. Nah, ini contoh aja. Jadi kita tuh setiap 3 bulan ada evaluasinya dari hasil asesmen itu. Oh, ini anaknya kurangnya ini, terus kelebihannya di sini. Udah bisa pakai sepatu mungkin, tapi berhitung udah bisa. Nah, mungkin aja. Jadi kita prioritaskan dulu mana yang lebih penting buat anaknya. Misal pakai sepatunya membedakan kanan kiri belum bisa nih, jadi kita tingkatkan kemampuan anak ini bagaimana caranya membedakan kanan dan kiri gitu ya. Ini contohnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi asesmen diagnostik ini yang membedakan kita dengan sekolah reguler. Kalau di sini kita tiap 3 bulan itu seperti ada bahan evaluasi kita terkait anak-anak itu per individu yang per kelas seperti itu. Nah, itu sih. Dan tantangan apa yang terbesar buat guru di sini menghadapi semuanya? Ya tadi itu ya yang pertama itu ya tantangannya. Iya. Bagaimana Bapak menangani anak yang memiliki kesulitan belajar? Ya, kalau anak yang kesulitan belajar seperti tadi ya, kita kan ada asesmen diagnostiknya itu. Jadi kita ketahui lah sulit belajarnya itu di materi yang mana gitu ya. Mungkin di
aktivitas yang mana bisa kita ketahui. Nah itu yang perlu kita ulang-ulang lagi ke anak itu. Jadi itu sih misalnya kesulitan belajar, kita tepatkan dulu prioritas kita yang mana, tetapkan prioritas kita yang mana, terus kita ulang-ulang mengajarnya di situ. Apa yang Bapak lakukan untuk membuat anak-anak merasa aman dan nyaman di kelas? Kalau itu sih lebih ke pengaturan kelas ya. Jadi kalau kebetulan saya kan mengajar tunarungu, jadi yang saya bisa sampaikan di sini adalah bagaimana saya dalam menghandle kelas tunarungu. Kan kelas tunarungu itu kan nggak bisa mendengar, ya kan? Supaya mereka nyaman dan aman di kelas gimana? Jadi kita harus sering-sering komunikasi dengan mereka, karena mereka kan kalau di luar, katakanlah di lingkungan keluarga mereka kan nggak punya banyak yang bisa memahami apa keinginan mereka gitu ya. Nah jadi sebisa mungkin saya di sini sebagai guru juga, dan saya juga berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada anak-anak. Soalnya kan anak-anak kan bisa dibilang tempat surga mereka kan jangan ke orang tua kan. Soalnya orang tua banyak yang kadang-kadang tidak begitu tahu isi hati mereka. Jadi biar mereka itu nyaman untuk curhat ke kita. Jadi kita pahamilah bahasa yang mereka ingin sampaikan itu seperti apa. Itu adalah salah satu upaya supaya di kelas itu anak-anak aman dan nyaman saat saya di kelas. Jadi lebih ke mendekatkan diri kepada anak. Ya. Baik, Pak. Harapan Bapak terhadap pembelajaran PJOK di SD ke depan? Mungkin kalau pembelajaran PJOK lebih ini ya, lebih variatif mungkin atau adaptif lah. Katanya kan kalau di SLB kan kita mungkin ada beberapa olahraga yang sulit untuk diikuti anak-anak karena karakteristik anak kan macam-macam ya. Nah itu menyesuaikan dengan karakteristik anak tersebut. Misal kalau anak yang pakai kursi roda gitu ya kan sulit juga kalau misalkan kita suruh ya jalan gitu ya bisa dibilang ya. Nah jadi menyesuaikan adaptif gitu sama kondisi anak. Jadi gimana cara membuat pelajaran PJOK itu menyenangkan bagi anak-anak yang memiliki hambatan tersebut. Kalau misalkan main bola gitu kan mungkin yang kadang-kadang enak-enak aja gitu ya, tapi mungkin ada anak-anak yang paling semuda itu juga mau main tapi tidak tahu apa yang mau dimainin gitu ya. Nah itu mungkin adalah perannya pelajaran PJOK supaya anak-anak itu juga menyenangkan gitu dan menyenangkan. Izin bertanya Pak. Ya. Apa saja kendalanya dalam proses pembelajaran? Tadi itu ya yang pertama itu tantangan ya sama mirip-mirip lah kendala sama tantangan bisa dibilang gitu ya. Mungkin itu saja. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Saja kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.